Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distri Sulta dengan NIM F027 1231067. Pada kali ini saya akan mempraktikkan menu pelaporan pada SLIM 9 bulan dengan mata kuliah otomasi perpustakaan dan dosen pengampu Ibu Atika Nur Latifah Hanum SSMA. Langsung saja, step pertama kita masuk ke menu reporting. Selanjutnya kita pilih collection statistik. Nah, pada menu collection statistik ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Nah, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan GMD, jenis koleksi, total eksemplar jenis koleksi, serta 10 judul populer yang dipinjam oleh pemustaka. Selanjutnya ada menu loan report. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi menu loan report ini merupakan menu pelaporan peminjaman dengan berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan, mulai dari total peminjaman, total judul berdasarkan media atau GMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman yang terlambat. Selanjutnya ada di sini menu membership report. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi di dalam menu membership report ini adalah merupakan menu pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Nah, mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan yang telah kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Nah, berdasarkan laporan ini, jadi pustakawan itu bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan dengan cara tadi, yaitu melihat siapa yang anggota paling aktif. Selanjutnya yang menu selanjutnya itu ada menu custom recapitulation. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi menu ini merupakan menu yang bisa melakukan rekapitulasi laporan. Nah, berdasarkan klasifikasi GMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai dengan bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Nah, semua laporan itu bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Nah, ini tampilannya. Nah, selanjutnya itu ada title list. Nah, jadi title list ini tampilannya seperti ini. Nah, title list ini dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, serta dapat melihat nomor panggil. Nah, semua laporan di sini itu bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet juga. Selanjutnya ada menu item title list. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi menu item title list ini adalah dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Nah, pustakawan juga bisa melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur koleksi lebih banyak dengan mengklik show more file option. Nah, ini dia. Dengan kita mengklik show more filter option ini, kita bisa memanfaatkan fitur lebih banyak di aplikasi SLIM pada menu item title list di menu pelaporan. Nah, selanjutnya itu ada menu item usage statistik. Nah, menu ini merupakan menu pelaporan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Nah, tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stock of name pada penyiangan. Nah, jika memang instansi pada suatu koleksi itu sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan pertahanan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Nah, selanjutnya ada menu loans by classification, yang mana menu ini itu tampilannya seperti ini. Nah, jadi menu ini gunanya itu untuk membuat pelaporan, mengetahui juga
frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di perpustakaan di setiap bulannya. Nah, pelaporan ini juga penting guna mempelajari stock of name di suatu perpustakaan. Nah, jika memang instansi pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Nah, semua laporan itu bisa langsung dicetak, juntan juga bisa digunakan dan diekspor ke spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik juga. Selanjutnya ada menu loan by. Selanjutnya di sini ada menu loan history. Nah, menu ini itu merupakan menu yang kita berdasarkan ID anggota. Nah, berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode ekstemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman. Nah, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Nah, di sini, ini contohnya di sini ada contoh peminjaman yang telah saya lakukan tadi. Selanjutnya ada menu due date warning. Nah, menu ini adalah menu pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga kita bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk. Nah, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Baik, selanjutnya di sini ada menu overdue list. Nah, menu ini merupakan menu pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Selanjutnya di sini juga ada menu staff activity, yang dimana menu ini merupakan menu pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Slim, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login, berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada menu visitor statistik. Nah, menu visitor statistik ini merupakan menu membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan di setiap bulannya. Soalnya di sini ada menu visitor statistik by day, yang dimana menu ini adalah menu yang bisa dilakukan oleh para pustakawan itu untuk membuat pelaporan statistik pengunjung di setiap harinya, dan ini bisa juga memudahkan dalam penganalisian trafik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya di sini ada visitor list. Nah, menu visitor list ini merupakan menu membuat pelaporan juga berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan, meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan institusi, dan tanggal kunjungan. Selanjutnya di sini juga ada menu finish report yang gunanya adalah untuk membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman di koleksi perpustakaan. Selanjutnya di sini ada menu member finish list. Nah, ini dia. Nah, jadi menu ini merupakan menu yang dapat membuat pelaporan juga berdasarkan daftar pengunjung yang terkena denda. Selanjutnya di sini juga ada menu procurement report. Nah, menu ini merupakan menu yang dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Nah, juga bisa membuat data pelaporan yang dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara setting visitor counter pada menu pelaporan di Slim 9 bulan. Yang pertama, kita buka SEM di Drive C, tempat kita menyimpan instalasi SEM pertama kali. Selanjutnya kita klik htdoc. Setelah mengklik htdoc, kita dapat mengklik Slim 9 yang tersimpan di dalam htdoc. Selanjutnya kita klik template. Setelah klik template, kita scroll, kita cari default. Selanjutnya kita klik default. Selanjutnya kita klik parts. Setelah kita klik parts, kita klik navbar.php. Nah, navbar ini kita buka dengan Notepad. Nah, selanjutnya kita bisa
menambahkan script setelah baris keempat. Nah, dengan cara di bagian baris keempat itu kita copy, selanjutnya kita pastekan di baris kelima, selanjutnya kita edit setiap ruas yang sudah kita tempel dari baris keempat ke baris kelima tadi, kita edit menjadi visitor. Setelah kita ubah menjadi visitor, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita buka di browser http //, localhost /slim9 selanjutnya kita cek kembali di menu bar pada aplikasi Sims, maka ada tampilan visitor. Nah, jika sudah tersedia tampilan visitornya, kita bisa klik visitor tersebut. Selanjutnya kita masukkan member ID dan password yang telah kita buat. Nah, tahap selanjutnya kita bisa memasukkan data pengunjung ke dalam statistik counter di menu pelaporan atau reporting. Nah, dengan cara kita menuju ke browser, kita buka http sama dengan // localhost /slim9 /admin /index.php. Selanjutnya kita pilih menu reporting. Nah, setelah kita memilih menu reporting, kita dapat memilih menu visitor statistik di bagian kiri kita. Selanjutnya, nah, memilih visitor statistik, kita bisa melihat berapa jumlah pengakses OPEC di Slim setiap bulannya. Nah, inilah tampilannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.